Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Nazom keberapa? 65 Pak Kiai. Baik. Ya. Judulnya Awjuhu Maddil Lini Awil Maddil Aridi Lissukuni. Awjuhu, cara-cara membaca mad lin, aujuhu maddil lin, awil maddil arid lissukun, atau cara-cara membaca mad arid lissukun. Ingat, mad lin, huruf lin diikuti huruf yang dibaca waqaf. Itu mad lin. Kalau dibaca wasol, namanya harful lin, huruf lin. Tapi kalau dibaca waqaf, mad lin. Awil maddil arid lissukun, mad diikuti huruf yang dibaca waqaf. Itu namanya mad arid lissukun. 65. Wallin wal aridu bi dan mad arid lissukun bimuazanah, sama panjangnya muazanah. Taswiyatu maddihima muhassanah. Taswiyatu, menyamakan maddihima, mad dua-duanya, muhassanah, termasuk tahsin, memperindah cara baca. Kalau arti letter lak, wallin wal aridu bi muazanah, mad lin dan mad arid bi muazanah seimbang. Taswiyatu, menyamakan maddihima, panjang dua-duanya, muhassanah, termasuk unsur tahsin. Tolong tulis di pinggir. Dzalikal kitabu la raib, waqaf. Fihi hudal lil muttaqin, waqaf. Tolong di garis bawah la raib, 2 harokat. Lil muttaqin, kasih baris bawah 2 harokat. Di bawah angka 2 kasih garis lagi 4 harokat. Dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. 4 juga lil muttaqin. Di bawah angka 4 tulis angka 6.
Dzalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin. Muasanah seimbang, sama panjangnya. Ini mazhab jumhur ulama. Ajarkan masyarakat, samakan panjang mad lin dan mad arid lis sukun. Di mana saja. 66. Wajazala dhayra taqif bil qasri. Fal'aridu qablu thalathah tajri. Wajaza boleh pada contoh la dhayra taqif bil qasri. Engkau waqaf pada la dhair bil qasri 2 harokat. Ini kan berarti madlin. Fal'aridu qablu thalathah tajri. Mat arid lis sukun fal'aridu qablu yang mendahuluinya. Thalathah tajri. 3 macam panjang thalathah tajri berlaku. Lihat di footnote. Di surat Asy-Syu'ara ayat 4950. Di footnote. Wala usallibannakum ajma'in. Qalu la dhair. Garis bawah ajma'in itu. Setelah di garis bawah, kasih angka di bawah garis 2, garis miring 4, garis miring 6. Waqaf pada ajma'in. Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Qalu la dhair. Garis bawah dhair 2. Hanya 2. Artinya ajma'in boleh 2, ajma'in boleh 4, ajma'in boleh 6. La dhair hanya 2 saja. Tulis di bawah 2 garis miring 4 garis miring 6 itu 4 garis miring 6. Pada la dhair 4 saja. Tulis di bawah 46 6 saja. Ajma'in. Qalu la dhair. 6 saja. Boleh, ini mazhab kedua. Ajma'in boleh 2, 4, 6. La dhair hanya 2. Ajma'in boleh 4, 6. La dhair hanya 4. Ajma'in 6.
La dhair 6 saja. Artinya la dhair 2. Ajma'in boleh 2, boleh 4, boleh 6. Naik ke atas. Karena huruf mat lebih kuat dari huruf lin. Pada formasi kedua, ajma'in 4, boleh 6. La dhair 4 saja. Ajma'in naik dia 4, 6 boleh. Ajma'in 6. Qalu la dhair 6 juga. Karena kenapa tidak 7, 8, 9? Karena mat yang ukuran paling panjang itu 6. Itu sebabnya ajma'in 6, la dhair juga 6. Pahami dengan baik. Jika saat membaca ayat berkumpul di ayat yang dibaca itu mat lin ada, mat arid lisukun ada. Ajarkan masyarakat sama panjangnya. Berarti ada 2 mazhab. Contoh di ajma'in dan la dhair itu mazhab kedua. Sama, zalikal kitabu la raib. 2. Lil muttaqin. Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Zalikal kitabu la raib. 4. Lil muttaqin. Boleh 4, boleh 6. Zalikal kitabu la raib. 6. Lil muttaqin. 6 saja. Dimanapun ditemui dalam Al-Quran saat kita mengajarkan masyarakat. Selaku guru, ustadzah harus tahu 2 mazhab ini. Walaupun yang diajarkan itu sama panjangnya. Oke. 67. Tawsituhu. Engkau membaca 4 lin. Tuwassituh. Engkau baca 4 mat arid lisukun. Wa asbi'a dan 6. Wa madduhu. Engkau baca 6 matlin. Wa madduhu. Hu itu matlin. Dibaca 6 matlin. Tamudduhu. Engkau baca 6 mat arid lisukun. Musyabbi'a. Isba' 6. Ini penjelasan dari contoh tadi. La dhair. Wala usallibannakum ajma'in waqab. Qalu la dhair waqab. Tawsituhu. Engkau membaca 4. Tuwassituh. Engkau baca mat arid lisukun 4. Wa asbi'a. Dan baca dengan 6. Wa madduhu.
engkau baca dengan 6 madlin, tamudduhu, engkau baca arid lisukun musyabbi'a, 6 harokat. 68 illa birawmin qif bimaddim ma faqat, illa kecuali birawmin saat dibaca raum, dikasih baris, dibaca barisnya, qif waqaflah bimaddim ma faqat, dengan maddimma saja. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, هَذَا الْبَيْتِ, maddimma itu panjangnya bukan 2 harokat. Kalau dibaca raum, bukankah yang namanya raum itu boleh dibaca barisnya kalau baris bawah atau baris dhammah. Illa biraumin, kecuali dibaca raum, huruf matlin itu. Qif, waqaflah bimaddimma faqat, dengan maddimma saja. Filin, pada matlinnya. Wa amanahum min khawfi, kan baris bawah, huruf terakhir. Sama dengan فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, dibaca barisnya yang disebut raum, maka panjangnya hanya maddimma. Sering saya ketengahkan apa maksud dari maddimma. Mad panjang marada, karena lebih dari 1. Itu sebabnya dalam ilmu qiraat itu umpama saya tulis kurang lebih 1,5. Itulah maksud dari maddimma. Saat matlin dibaca baris terakhirnya. Filini pada matlin. Raum dengan maddimma. Filini pada matlin. Fafham, fahami itu, wahai yang mengkaji cara baca. Ya fata, wahai pemuda, wahai pemudi. Fafham, ya fata, pahami, wahai pemuda, wahai pemudi. Kaman dhabatta, seperti cara baca orang yang telah memastikannya. Oke. Insya Allah pertemuan berikutnya kita mulai dari 69 supaya jelas. Oke, ada yang perlu ditanyakan, silakan. Sebelum kita baca tahsin. Silakan. Iya, Pak Kiai, maaf izin bertanya, sedikit mengulang saja yang tadi ada pada saat 2 mad berkumpul antara madlin dan mad arid lisukun, itu ada 2 mazhab. Yang keduanya tadi ada yang 246, kemudian madlinnya 2, kemudian 46, madlinnya 4. Nah, yang 6 kemudian 6. Untuk mazhab pertamanya yang seperti biasa ya Pak Kiai ya? Iya betul. Oh iya. Itu mazhab umumnya.
Iya, ulama menerapkan sama panjangnya. iya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Kiai. Ya, coba Ibu baca dzalikal kitabul la raib fihi hudal lil muttaqin. Sama, Sama baca. antara Madlin dan Mad Aridnya ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raib. 4 harokat. Iya. Fihi hudal lil muttaqin. Oke, begitu. Iya. Kalau kebetulan murid itu memilih 4, ya serasikan. Dua-duanya 4. Begitu juga saat mengajarkan atau praktek murid dua-dua serasikan. Muazanah, seimbang. Oke, begitu Ibu ya. Iya, baik Mas. Terima kasih Pak Kiai. Iya. Ada lagi? Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Silakan. Izin bertanya. Pak Kiai, untuk yang mad arid disebut ketika huruf terakhirnya berharokat kasroh, itu kan berarti bisa dibaca dengan raum ya Pak Kiai ya. Benar, Yang pendeknya, dibaca, ya. pendeknya, apapun huruf itu, kalau dia berbaris bawah atau berbaris dhammah, boleh dibaca dengan raum. Ya. Baik, hukum raum itu sendiri kan wasal pakai. Berarti untuk mad arid ini raumnya hanya berlaku untuk yang 2 harokat saja atau termasuk yang 4 harokat juga pakai? Iya, hanya 2 harokat saja. Oh, baik. Iya, raum itu dimanapun mau dibaca dengan cara raum hanya 2 harokat. Karena raum itu sama hukumnya dengan wasol. Itu sebabnya hanya 2. Oke, begitu Ibu ya. Oh, baik pakai. Iya. Kalau kita melihat pelajaran sebelumnya untuk yang mutasil, wajib mutasil ketika wakof dan huruf hamzahnya adalah kasrah atau doma, itu bisa untuk 4 harokatnya bisa dibaca raum pakai. Iya. Apa yang membedakan dengan arid disukun ini, sedangkan di arid 4-nya tidak boleh dibaca raum? Apa yang membedakannya Pak Kiai? Iya, kan wajib mutasil itu panjangnya saat wasol kan 4. 4 ya. Sedangkan arid lisukun saat dibaca wasol mat tabi'i. Iya. Iya, itu sebabnya. Oke. Oke, boleh lanjut lagi Pak Kiai ya. Nah, bagus, bagus. Apa? Ini untuk yang kemarin telah dijelaskan kan mat wajib mutasil. Kalau untuk yang mat jaiz munfasilnya pakai ketika dibaca wakof itu kan menjadi mat tabi'i, 2 harokat begitu pakai ya. Lalu Iya. kalau misalnya ya, kemudian ketika ada bersama dengan mat jaiz lainnya, berarti untuk formasinya juga 2 ya Pak ya? Misalnya 4-2, kemudian menjadi 5-2 untuk formasi 5-nya. Seperti itu bukan pakai? Ingat, mad jaiz munfasil, mad pada kata pertama. Ya. Hamzah itu pada kata kedua. Jadi bukan seperti mad wajib muttasil yang harus dibaca huruf hamzah. Contoh, walladzina yu'minuna bima. Mungkin karena sesuatu nggak bisa wasol, maka 2 harokat. Ya. Kalau mad jaiz munfasil lainnya ada 10 banyaknya, bisa wasol ya harus 4 sesuai torek. Dalam hal ini syatibiyah.
Tapi kalau wakof kan mat tabi'i itu. Iya. Iya, begitu Ibu. Oh ya, begini Pak Kiai, kalau Yuk. misalnya jujur saja sebenarnya saya ketika belajar di tempat lain atau bahkan belajar di kelas Al-Quran Tartil LBIQ belum mendapat penjelasan sedetail ini mengenai cara baca seperti mat jaiz munfasil ketika wakof dengan sekian cara dan sebagainya. Lalu Iya. apakah bagi kami perlu menjelaskan ketika mengajarkan ke misalnya ibu-ibu majelis taklim gitu, misalnya untuk mat jaiz yang wakof untuk hamzahnya kasur atau doma bisa dibaca sekian cara atau bagaimana sebaiknya Pak Kiai? Iya. Perlu atau Jadi tidak? ya begini Ibu. Pertama, beritahu dulu yang namanya mad jaiz munfasil. Munfasil artinya terpisah. Apa yang terpisah? Mad dan huruf hamzah. Mad itu satu kata, hamzah itu kata lainnya. Itu sebabnya disebut munfasil. Tapi kalau muttasil bersambung, mad diikuti hamzah pada satu kata, muttasil. Nggak boleh mad wajib muttasil. Illa masya. Nggak boleh. Harus illa masya. Huruf hamzah harus dibaca. Oke, begitu. Mau menguraikan ke muridnya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ibu-ibu harus serasikan dua mad jaiz munfasil. Tidak boleh tidak. Keserasian itu salah satu unsur keindahan. Tapi kalau ibu-ibu majelis taklim nggak bisa wasol pada yang kedua. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma batuk. Wakof dua harokat. Oke, begitu Ibu. Baik, syukron Pak Kiai. Yuk. Silakan yang lain. Ada lagi. Kalau tidak ada buka tahsin. Halaman berapa Ibu Admin? Halaman 54 Pak Kiai. Yuk. 54. Ya, kejelasan bunyi en izhar. Oke. Silahkan Ibu Admin yang baca. Kejelasan bunyi en izhar dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu 1. Paling jelas, saat nun sukun dan tanwin bertemu dua huruf hamzah dan ha, karena letak makhraj kedua huruf tersebut dengan nun sukun paling jauh dibandingkan dengan 4 huruf lainnya. Iya. Bukankah izhar halqi tenggorokan? 6 huruf yang keluar dari situ. Yang paling jauh pangkal tenggorokan, hamzah dan ha. Di atasnya dikit yang keluar ha dan ain. Paling ujung, paling atas, 2 huruf yang keluar, yaitu kho dan ghain. Itu sebabnya saat menemukan nun sukun atau tanwin ketemu ha, harus diperjelas izharnya. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan hamzah, harus diperjelas izharnya.
Man amana, man a. Jangan man a. Itu nggak jelas. Nun sukun dibaca izhar. Nampak konsonan an. Man a. Minha. Jangan minha. Aduh. Itu bukan izhar, itu minha. Tapi harus minha. Oke, itu sebabnya. Lanjut kedua. 2. Di bawah muatan keizharan nomor 1 di atas adalah saat nun sukun bertemu dua huruf ain dan ha atau pedas. Karena letak makhraj kedua huruf tersebut lebih dekat dengan makhraj nun sukun dibandingkan dengan letak makhraj hamzah dan ha. Iya, itu sebabnya hendaknya yang baca Quran itu termasuk murid-murid, termasuk guru, saat memberikan contoh harus yang benar. Uraikan cara ini. Kasih tulis di papan, tulis tenggorokan di papan itu. Nah, yang paling bawah itu ha sama hamzah. Naik dikit di tengah tenggorokan itu ha sama ain. Paling atas kho sama ghain. Dengan demikian murid-murid itu akan lebih memasukkan pemahaman itu ke dalam benaknya. Bukan hanya didengar oleh kuping. Oke, itu sebabnya kalau ngajar tolong ada papan tulis. Tulis sehingga menjadi lebih jelas. Oke, nomor 3. 3. Di bawah muatan keizharan nomor 2 di atas adalah saat nun sukun bertemu dua huruf kho dan ghain. Karena letak makhraj kedua huruf tersebut paling dekat dengan makhraj nun sukun dibandingkan dengan letak makhraj 4 huruf lainnya di atas. Iya. Yang namanya nun sukun bukankah dia berada di ujung lidah? Ujung lidah an. Kalau dilihat radiusnya, jaraknya dengan kho dan ghain kan lebih dekat dibanding huruf hamzah dan ha. Begitu jauh. Itu sebabnya saat nun sukun atau tanwin yang bunyinya nun sukun bertemu dua huruf ha dan hamzah, maka harus diperjelas bunyi keizharan an. Man amana minha. Oke, itu maksud dari nomor 1, nomor 2, nomor 3. Lanjut, inilah sebabnya banyak pembaca Al-Quran yang melakukan kesalahan atau lahan. Karena tidak memberikan keizharan an itu secara wajar dan proporsional, terutama pada dua huruf kho dan ghain, yang dalam riwayat Hafiz wajib dibaca izhar. Iya, nanti riwayat lain, qiraat lain yang dibaca, membacanya dengan ikhfa. Oke, lanjut. Besar kemungkinan lahan pada izhar akan terjadi jika pembaca Al-Quran a. tidak mengizharkan nun sukun dan tanwin atau en secara sempurna sesuai porsi berdasarkan letak makhraj masing-masing, baik dilihat dari 6 huruf halqi atau nun sebagai huruf tarful lisan, terutama dua huruf kho dan ghain. Iya, torpul lisan artinya ujung. Ujung lidah. An. Kan dari situ keluarnya huruf an. Lanjut.
B. Melafalkan huruf nun sukun atau bunyi en, tanwin dengan agak qalqalah karena muatan atau bobot en tidak diserasikan dengan 6 huruf sesuai letak makhraj. Iya. Min nagilin. Nah, min kok dibaca qalqalah nun itu. Min kok dibaca ne. Min khairin. Jangan sampai dikolkolahkan. Dipantulkan bunyi an itu. Gara-gara kurang menghayati letak makhraj dari huruf izhar halqi. Lanjut. C. Menekan bunyi baris huruf sebelum nun sukun dan tanwin. Sebagai akibat penekanan muncul huruf liar atau penambahan huruf. Jika ini terjadi, maka lahan tersebut tergolong kepada lahan jali. Iya, benar-benar salah. Kayak tadi contohnya. Minha. Mine. Kok nambah huruf? Kok dikasih baris atas? Minha. Oke, lanjut. D. Gunnah terdengar dalam muatan yang jelas, apalagi sampai durasi 2 harokat. Memang sifat huruf nun termasuk mim, dalam semua kondisi harus ada gunnah. Namun, gunnah yang ada pada huruf nun yang dibaca idhar harus ditekan sampai batas paling minim. Dengan kata lain, bahwa gunnah yang ada hanya pada prinsipnya saja, atau ya baqa fihi aslul gunnah. Oke. Ya baqa tetap fihi pada huruf an. Aslul gunnah. Tetap ada gunnah. Cuma karena ini dibaca izhar, maka man'a. Nun itu bunyi gunnahnya tetap. Jangan sampai man'a. Waduh, lebih dari satu gerakan. Setiap huruf itu haknya satu gerakan. Man itu satu gerakan. Man'a. Jangan dipanjangin. Man-a. Oke, itu maksudnya. Nanti praktek izhar halqinya pada Al-Quran. Ada yang perlu diperjelas sebelum melihat praktek Al-Quran. Ada yang perlu ditanyakan. Kalau tidak ada, buka Al-Quran. Surat apa, ayat berapa prakteknya? Surat Al-Baqarah ayat 256 Pak Kiai. 256. 256. 256. Iya. Silahkan tunjuk siapa. Ibu Niken. Siap, Bu Sri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid-din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. Oke, bagus sekali bacaannya. Uraikan tajwid dari
faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu sami'un alim. Uraikan. Faqadistamsaka. Mim sukun bertemu sin. Idhar syafawi. Ada sebelumnya. Faqad. Tahalus bitahrik. Oke. Betul. Kenapa lupa tadi? Iya. Maaf Pak Kiai. Iya, biasa lupa. Biasa. Tetapi harus berupaya supaya senantiasa ingat saat baca Quran. Betul itu, takhallus bitahrik. Lanjut. Bil urwatil wuthqa. Bil urwati. Bil idhar komari. Betul. Urwati. Roknya tafhim. Betul. Watil idhar komari lagi. Betul. Ko matobi'i. Lang fiso ikhfa hakiki. Sebelum itu juga ada. Kenapa lupa? Pak Kiai nggak tahu Pak Kiai. La Lah, matobi'i diikuti sukun. Berarti takhallus minal tiqa'is sakinain bil hazfi. oh iya. Iya. Iya maaf Pak Kiai. Bil urwatil wuthqa lam. Bil urwatil wuthqa la. Kalau waqaf karena sesuatu, maka tetap dia mat tabi'i. Lanjut. Lang ikhfa hakiki. So matobi'i. Laha matobi'i. Wawah idgham syamsi. Jangan lupa menyebut apa? Lafzul jalalah tafhim. Benar. Idgham Lafzul syamsi. jalalah idgham syamsi tafkhim. Tafhim Ya, matobi'i. betul. Jika wasol mat arid li sukun. Benar. Jika wakof. Betul. Jika waqaf mat arid lis sukun. Mat arid li sukun jika wakof. Ya, Sami kalau wasal matobi. mat tabi'i. Matobi'i ya. Ya, terus. Sami matobi'i. Un alim. Unnya idhar halki. Alim mat arid li sukun dan mimnya idhar mutlak. Oke. Yang kita bicarakan tadi apa di izhar ini? Idhar halki. Iya, apanya yang kita bicarakan tadi? Lafaz N-nya Pak Kiai. Oke. Unnya ya. Unnya. Unnya jelas. Iya. Harus jelas. Bagaimana kejelasannya? Karena makhraj N dengan Ain itu berjauhan. Berjauhan. Di mana makhraj an itu? An tarfulisan di ujung lidah dan Ain di halki, tenggorokan. Iya, Tengah tenggorokan di mana? Di tengah atau di tengah? Oke, itu sebabnya. Sami'un alim. Sami'un alim. Jangan sampai nanti sami'un alim. Sami'un. Jangan sampai dikolkolahkan. Alim apa? Mat arid li sukun Dan idhar mutlak. oke, kenapa mim itu disebut idhar mutlak? Karena tidak ada huruf lain yang mengikuti, yang mau dibaca lagi. Iya, maka mim itu harus dibaca izhar. Jangan sampai digunakan alim. Jangan izhar.
Oke, Ibu, ajarin murid Ibu seperti itu. Lanjut, siapa? Ya, Pak Kiai. Syukron Pak Kiai. Bu Reni, silahkan. Ya, Mbak Admin. Baik, Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyullazina amanu yukhrijuhum minal zulumati ilan nur. Wallazina kafaru awliya'uhum at-tagutu yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Oke, jawab pertanyaan saya. Kiroat siapa yang Ibu baca tadi? Hafaz Torik As-Satiyah. Sekali lagi, sesuai pertanyaan. Kiroat siapa? Qiraat Hasim Pak Kiai. Iya, kok tadi bilangnya hapes? Kiroat Asim. Riwayat siapa? Riwayat Hafaz Torik Oke. Oke, nanti begitu kita baca torik lain, harus kita praktek torik itu juga. Oke, nah sekarang uraikan dari awal ayat. Allahu lafzul jalalah tafkhim lanya maklub ini waliyul Ada lagi yang belum. Idgham. idgham syamsi Betul. Terus. waliyul idgham syamsi ya, Betul. Betul. idgham syamsi zi matabi'i mat badal nu matabi'i ri tarkik juhum idgham mimi minazu takhalus bil harokat Betahrek. sama Betahrek ya. bitahrik ya Pak Iya, Kiai. apa? Iya, betul. Apa arti bitahrik? Dikasih baris Dikasih huruf baris. sukun sebelumnya Pak. Iya, benar. Dengan baris apa? Fathah. Oke. Apa rumusnya? Ingat rumusnya? Rumusnya Jika huruf jarmin. Darmin Iya, diikuti oleh sukun, maka nun min itu dikasih baris atas. Nanti ada yang dikasih baris bawah. Ada yang dikasih baris dhammah takhallusnya. Bitahriknya. Tapi kalau min harus baris atas. Oke. Lanjut dikit. Idgham. idgham syamsi Ya. ini dalam izhar dulu Pak Kiai dulu. Lu-nya pakai izhar juga nggak pakai izhar isim? Bukan, karena tidak baris sukun. Oh yang baris sukun. Itu Iya kan Pak. baris dhammah itu. Kalau sukun Iya Pak Kiai. baru. Ma matabi'i Iya benar. Terus. ilan idgham syamsi Sebelumnya. ila Takhallus bil hadfi. hasbi Iya.
Nun Terus atau kalau wasol benar. eh, Kalau wakof suara ibu terputus-putus. Oke, ya. sukun waktu wakaf dan Oke, rohnya betul Ibu. Ya, pindah siapa? Ibu Ade, silahkan. Makasih, Bu Sri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. Oke Ibu, begitu cara praktekkan murid-muridnya jika mempraktekkan ayat. Sekarang uraikan dari wallahu la yahdil qaumal zalimin. Wallah idgham sabsi lam lafzul jalalah dibaca Iya. tafkhim idgham samsi la matabi'i yahdil qaw izhar qamari Sebelumnya ada. tahalus bil hasbi. Betul. Terus Harfun lin mazo idgham samsi zo matabi'i limin mad arid sukun dan izhar mutlak. oke Ibu, begitu. Silahkan yang lain. Bunda Kinan, silahkan. Ya, baik, Bu Sri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام
وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. Masya Allah, bagus banget cara bacanya. Iya, usahakan supaya murid-murid juga seperti ustazahnya. Insya Allah. Usahakan. Oke. Nah, sekarang coba baris kelima. Fanzur ya Pak Kiai. Iya, fanzur. Uraikan. Fanzur di sini ada takhallus ya Pak Kiai. Bukan. Oh bukan ya, bukan. Nun sukun bertemu za jadi ikhfa hakiki. Iya. Kenapa bukan? Kenapa bukan takhallus? Karena dia bukan terjadi permasalahan ketemunya dua sukun. Karena si Iya. alifnya itu ini hamzah wasal. Iya, benar. Iya. Itu fi'il amr itu. Iya. Unzur itu fi'il amr. Kebetulan didahului oleh huruf fa. Oke, jadi bukan takhallus. Terus. Sedikit terkecoh. Iya, baik Pak Kiai. Ra-nya tafkhim ila matabi'i, tu'a matabi'i, wa syara ra tafkhim matabi'i, lam yatasannah mim sukun bertemu dengan ya izhar syafawi. Nun musyaddadah tajibul gunnah yatasannah. Oke. Jawab pertanyaan saya. Lam yatasannah. Huruf ha ini hak apa ini? Haknya kalau istilahnya hak besar ya Pak Kiai. Nanti dulu. Apa ada hak kecil? Hak yang berada di paling bawah aksal halki. Oke. Ini namanya hak saket. Oh, hak saket. Iya, cirinya dia dibaca sukun wasol wakof. Nanti ada di nazom berikutnya. Oke, jadi sekali lagi lam yatasannah wanzur. Jadi hak saket namanya. Cirinya dia selalu sukun. Baik dibaca wasol maupun wakof. Oke Ibu. Ya, Baik. tentu insya Allah tolong apa yang diuraikan di buku tahsin tadi khususnya dibaca sering-sering sehingga para ustadzah benar-benar memahami ketajwidan dari setiap huruf yang dibaca dan sampaikan ke murid-murid. Insya Allah minggu depan kita sambung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Kiai, sehat selalu.